Sosok ini bakalan muncul nih teman-teman ya sebentar lagi dalam hidupnya kalian. Nah, kita bakalan lihat munculnya kapan, ya beberapa saat lagi kah, siapakah dia, dan alasan kehadirannya itu apa. Ya, dan kita bakalan lihat apakah positifkah gitu kan vibes-nya dia datang. Ya, semoga yang positif-positif aja ya teman-teman ya. Right ya, kali ini general reading umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya apa, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif ya guys ya. Dan anytime kalian mau dengerin boleh loh ya, dengan senang hati. Kita sama seperti biasanya bakalan bagi jadi 3 cerita. Cerita-cerita ini ya kalian boleh pilih ya, dari mulai cerita pertama, cerita kedua, atau cerita yang ketiga. Yang manapun boleh kalian pilih teman-teman ya, atau kalian mau dengerin tiga-tiganya juga boleh dengan senang hati ya. Oke, teman-teman, siapa yang bakalan hadir sebentar lagi ya, dan kamu mungkin gak sangka-sangka kemunculannya dia ya. Right, buat kalian semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email teman-teman ya ke oraclecardindonesia@gmail.com ya. Dan juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe channel ketiga Oracle Card Indonesia, apalagi kalian yang mengharapkan atau menanti seseorang yang hadir ya datang dalam kehidupan kalian, mengafirmasikan hal-hal yang positif supaya yang hadir pun juga yang positif-positif, kalian wajib banget subscribe di channel ketiga ya Oracle Card Indonesia. Oracle Card Indonesia, sound terapi untuk kehidupan yang jauh lebih baik dan menarik orang-orang baik ya untuk hadir dalam kehidupan kalian. Tetap semangat, yuk kita baca yuk. Still in this channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I replay what a beautiful world for you. Well, kita bakalan lihat ya teman-teman ya, siapa sih sosok yang bakalan muncul ya secara tidak terduga di hidupnya kamu. Kita lihat ciri-cirinya dulu ya, ciri-cirinya dulu sekarang. Ini yang pertama ya. Yang pertama ada tipikal orang yang introvert ya, cukup tertutup sih orangnya. Gak gampang yang namanya dia ngomong sama seseorang, ngobrol, apalagi dia membuka hati ya sama seseorang. Ini agak-agak sulit ya, seperti ini orangnya. Dan mandiri ya, orang yang gak suka bergantung sama orang lain, tapi dia akan selalu berusaha untuk dirinya dia sendiri. Jadi ini orang kayak punya dunianya dia sendiri gitu loh teman-teman ya. Gak gampang dekat sama orang, tapi orang tahu kalau dia tuh ada gitu. Cuman itu dia, untuk berada di satu lingkungan dan dia bisa berbaur, itu tuh kayak butuh waktu ya. Orangnya memang se-introvert itu, tapi mandiri banget ya orangnya ya. Oke, kalau dilihat di sini orang yang slow but sure ya. Jadi apa pencapaiannya dia itu orang nggak ada yang tahu teman-teman. Bukan orang yang kayak glamor, orang kenal semua dan dia punya prestasi yang wow gitu ya, mencengangkan atau kayak apa, enggak ya. Dia biasa aja, B aja orangnya, bener-bener B aja ya, yang low profile banget ya. Kalau ada apa-apa juga tidak mencolok sama sekali. Kalau mengerjakan apa-apa juga bener-bener kayak tenang banget gitu. Enggak yang namanya gerusa-gerusu atau biar dilihat orang atau kayak gimana, enggak ya. Ini orangnya tenang-tenang mendayung banget nih ya. Bener-bener seperti itu. Ini ya. Kalau kita lihat di sini orangnya juga logis ya. Itu sebabnya mungkin dia nggak suka ya yang namanya lingkungan dengan penuh drama ya. Kedatangannya dia aja dia nggak mau yang namanya penuh dengan drama atau apa yang pokoknya tiba-tiba datang gitu. Dan datangnya dia tuh ada alasannya ya teman-teman ya, bukan kayak ya udah deh pokoknya kangen datang, pokoknya apa datang, pokoknya gimana datang. Enggak, ini orang yang logis sedunia ini teman-teman ya, termasuk orang yang logis. Jadi dia kalau misalkan ketemu sama kamu, hadir di hidupnya kamu, ini pasti punya alasannya dia. Nggak mungkin datang cuman datang iseng gitu tuh, nggak mungkin teman-teman ya. Selalu ada dan punya alasan dia. Nah ini ciri-cirinya dia, orang yang bakalan muncul ya di deket-deket ini. Nah kita lihat ya, alasan kehadirannya dia itu apa sih ya, alasan kehadirannya dia. Oke,
ada hal-hal yang memang harus mewajibkan dia datang gitu ya, mau nggak mau harus datang ya, ketemu sama kamu untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih belum selesai berkaitan dengan masalah-masalah masa lalu ya, hubungannya dengan kamu. Mungkin ya yang masih ada ganjelan-ganjelan yang masih belum bisa dilepaskan ya, dia pingin melepaskan hal tersebut teman-teman ya, karena ya besar kemungkinan dia nggak mau membuat kamu terluka, dia juga tidak mau terluka lagi, dan dia mau melepaskan hal-hal yang membuat luka di antara kalian berdua, sehingga apapun nanti ya, ini bakalan jadi sesuatu hal yang kayak membebaskan kalian berdua gitu ya. Seperti ini alasannya, merilis, melepaskan sesuatu hal yang masih jadi ganjelan di antara kalian berdua. Nah, ini alasan kehadirannya dia ya. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat alam semesta menghendaki kalian itu belajar apa sih berdua ya, dengan kedatangannya dia. Karena gini, dia boleh berencana dong gitu kan ya, untuk ketemu sama kamu, untuk menyelesaikan dan bla 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 bla. Tapi kalau misalkan alam semesta menghendaki kalian tidak bertemu dulu saat ini, ya kan mau apa? Nah, kalau pun kalian diberikan kesempatan untuk ketemu atau bertemu dua-duanya, kalian tuh sebaiknya belajar apa sih? Alam semesta ini menghendaki apa? Untuk ikhlas ya, untuk ikhlas, untuk tulus ya, dalam artian kalau misalkan sudah memberi ya sudah, apapun balasannya orang yang diberi ya, orang yang kayak gimana ya sudah teman-teman ya, mau dimanipulasi kek, mau nggak tulus kek, atau mau tulus kek, ya udah, itu yang penting kita begitu ngasih itu udah bukan tanggung jawabnya kita mau direspon apa ya. Belajar seperti itu, ketulusan ya, tentang kalau sudah memberi ya sudah memberi. Lalu juga tentang ketegasan teman-teman ya, ketegasan dalam menegaskan satu hubungan, dalam menegaskan suatu perasaan, dalam menegaskan sesuatu hal yang harus dipertegas ya sudah gitu loh ya. Jadi antara tegas dan artinya bisa berada di titik tengah-tengah gitu. Artinya bicara pun juga bisa dengan baik-baik ya, tidak selalu yang namanya masa lalu menjadikan segala sesuatunya itu jadi hubungan kita jadi aneh, jadi begini, jadi begitu ya, enggak ya. Kalau kita berdua bisa duduk bersama ya, maka ini akan jadi satu hal yang akan baik teman-teman ya. Kalau kita bisa jernih, pasti akan ada jalan, pasti kelihatan jalannya. Tapi kalau dua-duanya nggak mau ngalah, nggak akan kelar. Yang ada mau melepaskan malah jadi menyusahkan ya kan. Seperti itu. Nah, hadirnya orang ini ya teman-teman ya, hadirnya orang ini bakalan sebentar lagi nggak sih ya, bakalan sebentar lagi, bulannya bulan Oktober sampai November ya teman-teman ya, potensi-potensinya seperti itu. Oke. Lalu juga ya deket-deket ini banget teman-teman ya, antara Oktober ya, Oktober, November, September, Oktober, November ya, antara itulah ya kurang lebih teman-teman ya, seperti ini. Oke. Lebih ke arah ya, ada positifnya, ada yang kurang positif sih ya, jadi mungkin bisa dua-duanya, ini lebih ke seperti itu. Ada rahasia-rahasia mungkin akan terbongkar gitu kan ya, tapi ada juga pengkhianatan yang mungkin akan kebuka juga gitu ya. Tapi ada potensi-potensi kontak silaturahmi yang selama ini jauh ya, bisa jadi membaik teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya dengan kemunculannya dia. Hati-hati terjebak emosi ya di masa-masa lalu teman-teman ya, toxic relationship yang bolak-balik gitu kan ya. Belajar sabar. Kondisi-kondisi seperti ini mungkin terjadi teman-teman, tapi kalau kita bisa jernih ya, kita malah bisa dapat peluang di sana ya, untuk bisa melihat kesempatan dengan jauh lebih luas lagi. Jadi sabar, dan hubungan yang gak bawa kebaikan ya belajar untuk dilepaskan, seperti itu ya. Ini untuk yang pertama yang bakalan muncul ke hidupnya kamu ya. Oke. Kita lihat untuk yang kedua ya. Semoga untuk problem-problem yang kamu alami di cerita yang pertama ini ya teman-teman ya, bisa kelar ya, bisa selesai. Amin. Oke, yang kedua kita lihat di sini siapa yang bakalan muncul ya
bakal muncul. Ini orangnya sabar ya, orangnya sabar, cukup sabar, hidupnya luar biasa perjuangannya ya. Gak gampang hidupnya dia, teman-teman ya, harus selalu berjuang. Kalau mau ngedapetin sesuatu hal itu gak kayak yang gampang kayak membalikan telapak tangan. Dia harus berjuang dulu, teman-teman ya. Seringkali dia mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang lain, dalam artian dia pinginnya A, tapi kalau misalkan orang-orang sekitarnya kepinginnya B, dia bakalan turutin dulu yang B ya. Yang A ini nanti ya. Dia bisa banget lah seperti itu, mengorbankan dirinya dia untuk kebahagiaan orang lain. Wah ya. Tapi ya, orang ini pengalamannya juga banyak loh, teman-teman ya. Termasuk orang dengan pengalaman yang cukup luar biasa ya. Metamorf, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia juga sangat luar biasa ya. Ini orang sebenarnya orang hebat ya. Orang hebat. Nah, kita lihat alasan kehadirannya dia ini apa ya. Penolong, melihat kamu kesusahan ya, dia ingin melindungi, dia ingin menolong kamu, sekedar untuk meringankan bebannya kamu ya, teman-teman ya, seperti itu. Lebih ke pertolongan sih ya. Wah, bersyukur teman-teman ya, ada orang yang datang dan mau memberikan kamu pertolongan ya. Mungkin situasi dan kondisinya kamu juga sedang tidak baik-baik saja ya, seperti ini. Lalu alam semesta menghendaki kamu belajar apa dari kedatangannya dia. Hati-hati untuk tidak terjebak di hal-hal yang sifatnya sesaat ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika kita mungkin kepepet ya, butuh apa atau kayak gimana ya, kita melakukan hal-hal yang enggak gitu ya. Karena mungkin jalannya juga ada gitu. Nah, justru ketika ujian itu hadir ya, teman-teman ya, justru ketika persoalan itu hadir, kadang-kadang alam semesta ini sudah menyertakan jawabannya. Cuman kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan persoalannya aja ya, tapi nggak ngelihat jawabannya. Sehingga ya, yang terlihat pada saat itu mungkin ya hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang baik. Nah, kita gampang terjerumus di sana. Kasih batasan ya, alam semesta menghendaki kita memberikan batasan supaya bisa memberikan solusi dengan jernih ya, untuk mengetahui solusi-solusi dengan jernih dari problem-problem yang dihadapi. Dan sabar ya, sabar dan perkuat diri sih. Ini sih yang alam semesta kehendaki ya, supaya kalian belajar. Nah, sekarang kita lihat kedatangannya dia ini ya. Kapan? Oke. Kemungkinan masih Mei ya, Juni atau Juli sih, teman-teman ya. Mei, Juni atau Juli ya, bisa jadi ini sudah kemarin ya, atau tahun depan ya, seperti itu. Oke ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau dia muncul? Jangan putus harapan ya, karena peluang dan kesempatan itu selalu ada buat kalian yang mungkin sedang kehilangan arah hidup, tujuan hidup, teman-teman ya. Percaya deh, pasti akan ada bantuan. Mungkin bukan orang ini ya, kalau misalkan kamu dengerin readingan kali ini kapan aja ya, anytime ya, teman-teman ya. Mungkin masih jauh bulannya gitu kan ya, ketika kalian mendengarkan ini ya. Gak ada salahnya tetap yang namanya punya afirmasi yang positif ya, supaya kedatangan orang-orang baik ya, seperti itu. Cus ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya. Di sana ada tuh afirmasi positif yang udah aku persiapkan ya, teman-teman. Kalian tinggal klik aja di sana, dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Amin. Wah, right. Sekarang yang ketiga nih, yang ketiga kita lihat. Oke, kita lihat sosoknya. Orangnya berubah banget dari dulu kamu kenal sampai sekarang kamu kenal, itu perubahannya banyak banget. Dulu mungkin B aja, sekarang jadi wow gitu ya. Perubahan secara fisik terutama ini, teman-teman ya, fisiknya itu jadi berbeda gitu ya. Apalagi sekarang udah zamannya tarik sana sini gitu kan ya. Nah, itu dia tadi ya. Yang jelas perubahan fisiknya sudah sangat berubah ya, berbeda.
Tapi kalau dilihat di sini potensi-potensi dia pernah berada di satu situasi dan kondisi lingkungan yang manipulatif, banyak manfaatin dia ya, seperti itu juga ada potensinya. Oke, perasa banget, baperan banget ya, gampang tersinggung banget teman-teman ya, feminim ya seperti ini orangnya. Lalu juga banyak yang suka sama dia ya, banyak yang mengejar-ngejar dia, banyak yang naksir sama dia teman-teman, karena memang perubahannya dia juga sedemikian rupa gitu kan, beda banget lah sama dia yang dulu yang berbeda ya, beda banget, beda ya. Orangnya sebenarnya introvert, dia punya batas ya teman-teman, dalam artian tuh kayak sedekat-dekatnya kamu sama dia, sedekat-dekatnya orang lain sama dia ya, itu tetap ada batasnya gitu. Dia tidak mengizinkan orang lain untuk kayak membuka hatinya dia lah ya, seperti itu. Kita lihat alasan kehadirannya dia seperti apa. Memberikan pengaruh, memberikan bisa jadi ini adalah membuktikan ya ke orang-orang yang dulu pernah mungkin nyakitin dia atau pernah bicara yang kurang baik sama dia ya, bahwa lukanya dia itu bisa membuat dia itu perubahannya ke arah yang jauh lebih kuat ya. Orang-orang yang pernah nyalahin dia ya, orang-orang yang pernah playing victim gitu kan ya sama dia yang disalahin ya, sehingga menjadikan dia terluka ya. Dia ingin membuktikan bahwa dia sudah berubah, dia sudah baik, dia sudah jauh lebih baik ya, dan luar biasa gitu ya, seperti itu sih. Dan lebih ke dendam gak sih ini teman-teman? Aduh ya, kayak begitu banget gitu. Kita lihat alam semesta mengendaki kalian ya belajar apa dari kedatangannya dia ini teman-teman ya, untuk bisa mengarahkan diri ke arah yang jauh lebih baik. Pastinya seperti itu. Seperti apapun dan bagaimanapun keadaannya kamu atau situasi kondisi yang kamu alami teman-teman ya, tetaplah bisa memilih jalan yang baik. Lalu juga ini mengajarkan tentang loyalitas ya, loyalitas, berteman yang baik itu seperti apa ya. Mungkin ya pernah berada di masa-masa yang sulit ya, dia juga, kamu juga teman-teman ya. Dan banyak orang yang bukan yang ngebantu ya, malah jadi menjerumuskan, malah jadi ngomongin yang enggak-enggak ya. Kita belajar banyak pastinya dari sana ya, seperti itu. Oke, kita lihat kedatangannya dia ini. Kapankah? Lebih ke akhir tahun ya teman-teman ya, akhir tahun atau awal tahun depan ya, bisa jadi seperti itu. Bulan Desember akhir sampai Januari Februari ya, memungkinkan sih ya di kuartal apa sih, kayak Januari Februari Maret gitu ya, tapi Maretnya itu Maret awal ya, sedangkan Desembernya Desember akhir. Jadi antara itu dia tadi ya, hati-hati ya, terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran sendiri dan terjebak di kesenangan sesaat, jangan ya. Oke, kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Hati-hati ya, jangan selalu berburuk sangka terhadap siapa-siapa. Orang mendekat atau orang kayak gimana ya, kamunya sendiri juga mesti belajar untuk tidak kecantol juga hubungan-hubungan yang sesaat ya teman-teman ya. Kalau pas lagi bosen, jenuh, kebetulan ada orang yang ini gitu kan ya, datang dan tiba-tiba ya menawarkan apa atau kayak gimana, jangan gampang terpengaruh terlebih dahulu ya guys. Ya, prioritas dulu hal yang penting untuk diselesaikan ya, jangan terjebak sama hubungan-hubungan yang singkat sesaat yang kamu tahu itu juga nggak baik ya. Hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya ilusi, semu atau sesaat teman-teman, seperti itu. Oke, ini adalah 3 orang yang bakalan muncul ya teman-teman ya, deket-deket kamu ya, kemungkinan besar ya. Afirmasikan yang baik, kalaupun yang datang ini mungkin nggak bawa kebaikan teman-teman ya, tapi yang penting kamu meresponnya dengan baik, punya vibrasi dan frekuensi yang baik, maka mereka pun juga akan tertarik ya untuk ke arah-arah kebaikan. Tetap semangat siapapun yang hadir, alam semesta pasti tidak akan pernah yang namanya membiarkan kita nggak belajar. Pasti ada pembelajaran di balik ya kedatangan orang-orang tersebut dalam kehidupan kita ya. Kita jumpa lagi di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.